Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Harus mengatakan, Kaisar Xuanbing Iblis itu layak menjadi Kaisar Iblis tua. Pola sihir yang dia letakkan di bawah tangannya sendiri sederhana dan misterius, yang sangat sulit untuk dipecahkan. Zhu Hengyu tidak mendapatkan warisan pola sihir. Karena itu, ketika larangan ini dipenuhi, mereka hanya bisa dipecahkan dengan keras. Namun, meskipun pola-pola ajaib ini sangat tua, kebanyakan dari mereka masih digunakan. Jika Anda ingin memecahkannya dengan keras, Anda pasti akan terkena. Karena itu, sangat sulit bagi Zhu Hengyu untuk memecahkannya. Dan hal semacam ini, orang lain tidak dapat membantu. Perjalanan ini, seiring dengan Zhu Hengyu, hanya ada 100 penembak dan taring serigala ajaib. Fang tidak pergi untuk mengatakannya. Sebagai anggota keluarga ular laut, bagaimana dia bisa memahami pola sihir? Adapun 100 penembak serigala ajaib, mereka bahkan lebih bingung daripada taring. Taring juga tahu beberapa pola naga. Meskipun sistemnya berbeda, tidak peduli apakah itu pola naga atau pola sihir, ia lahir dari cara pola tato. Karena itu, ada sesuatu yang sama di antara keduanya. Tapi 100 penembak serigala ajaib, tetapi tidak menyentuh jalan rune. Mereka telah banyak membaca tentang mah, tetapi tidak pernah memahaminya. Karena itu, tidak ada yang bisa membantu Zhu Hengyu. Semuanya hanya bisa diselesaikan perlahan dengan kekuatannya sendiri. Untungnya, Zhu Hengyu mengatakan untuk sementara waktu bahwa dia tidak terburu-buru. Hari ini, hanya 1 tahun telah berlalu sejak Zhu Hengyu meninggalkan Pulau Yangjiao. Zhu Hengyu masih memiliki setidaknya 2 tahun untuk terus menjelajahi di sini. Sekarang lubang dari Istana Raja Iblis telah ditemukan, yang pasti berkisar antara setengah tahun hingga lebih dari 1 tahun. Mereka pasti akan menjelajahi seluruh Istana Iblis. Saat itu, mereka bisa pulang 1 tahun sebelumnya. Akhirnya, setelah lebih dari 3 bulan, Zhu Hengyu menerobos 10 larangan dan pergi jauh ke pedalaman Gletser. Awalnya, saya ingin datang di Zhu Hengyu. Ikuti curhatnya, Anda bisa langsung memasuki Istana Iblis. Tapi saya tidak pernah berpikir, jalan keluar lubang ventilasi sama sekali tidak ada di dalam Istana Iblis. Ujung ventilasi meluas ke perut Gletser, di dalam gua dengan diameter ratusan meter. Aula gua yang besar sepenuhnya terbuat dari es biru, es bening dan transparan. Tepatnya, gua ini hanya ditarik keluar dari perut Gletser. Di dalam gua, tangga spiral dengan diameter ratusan meter memanjang ke bawah. Melihat tangga es yang luas, mewah, dan megah, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kagum. Jelas, ventilasi ini hanyalah ventilasi kecil untuk saluran Istana Kaisar Iblis. Jika Anda ingin memasuki Istana Kaisar Iblis langsung dari sini, itu pasti terlalu banyak. Tepat ketika Zhu Hengyu menatap langit di dalam Gunung Gletser dengan kagum. Taring di sampingnya mengangkat kepalanya dengan keras dan berkata kepada Zhu Hengyu dengan wajah serius, "Tidak bagus." Di dekat kamp di luar, seorang Raja Iblis perempuan dari keluarga sapi iblis ditemukan. Mendengar gigi beracun, Zhu Hengyu segera mengerutkan kening. Jika Anda berubah menjadi setan ras lain, Zhu Hengyu pasti akan memesan tanpa ragu-ragu untuk membunuh pihak lain. Menghadapi harta yang begitu besar, Zhu Hengyu sama sekali tidak mengizinkan kecelakaan apapun. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa taring menemukan Raja Iblis dari iblis-iblis. Dan yang paling penting, itu masih penyihir. Akibatnya, Zhu Hengyu tidak akan bisa membunuhnya dengan santai. Di masa lalu, semua orang milik ras iblis dan tidak ada dendam di antara mereka. Zhu Hengyu tidak punya alasan untuk membunuhnya. Kedua, Zhu Hengyu tidak suka berurusan dengan wanita, apalagi membunuhnya. 3 kali, Zhu Hengyu memiliki hubungan dekat dengan klan sapi setan dan sedang dalam masa bulan madu. Zhu Hengyu kemungkinan besar mengenal setan wanita. Di tempat keempat, Zhu Hengyu bukan seorang pembunuh. Terakhir kali ia membantai iblis klan serigala iblis, taring dipotong pertama dan kemudian dimainkan. Namun, sejak taring dipotong pertama dan kemudian dimainkan, setelah membunuh iblis klan serigala setan. Meskipun Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa, dia menetapkan aturan. Sejak saat itu, jika Fang Fang mencoba lagi untuk berurusan dengan orang dalam dari Demon Rache, dia harus meminta instruksi kepada Zhu Hengyu. Hanya setelah mendapat persetujuan Anda dapat mulai. Tidak bisa berpikir bahwa Zhu Hengyu baik sebagai alasan untuk bertindak sewenang-wenang. Di hadapan penjelasan Zhu Hengyu, meskipun Fang Fang sedikit tidak puas di hatinya, karena Zhu Hengyu mengaku, dia bersumpah untuk mati. Karena itu, dia hanya meminta Zhu Hengyu untuk pertama kalinya setelah bertemu Raja Iblis perempuan dari klan sapi iblis. Setelah mengubahnya ke yang sebelumnya, penyihir itu mungkin sekarang menjadi mayat. Menghadapi berita dari Fang Fang, Zhu Hengyu segera mengerutkan kening.
Mulai sekarang, penyihir ini tidak akan bisa membunuh atau melepaskan. Setelah merenungkan lagi dan lagi, Zhu Hengyu membuat keputusan. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu dan nasib-nasib meninggalkan Gua Gletser, mengikuti jalan, dan kembali ke barak. Setengah jam setelah Zhu Hengyu kembali ke barak, Raja Iblis perempuan dari klan Iblis akhirnya tiba di barak. Melihat kam yang terbuat dari tumpukan es, Iblis-Iblis Ratu Iblis tidak bisa membantu tetapi menerangi matanya. Anda harus tahu bahwa inti kutub ini memiliki lebar lebih dari 30.000 kilometer. Dapat dikatakan bahwa tanahnya luas dan populasinya jarang. Ini adalah takdir untuk dapat bertemu dengan para biarawan iblis di sini. Hal yang paling menarik tentang Demon Kaugel adalah, di dalam kam besar itu, api unggun didirikan. Aroma daging yang memabukkan telah menyebar dari jauh. Para biksu yang dapat mencapai inti wilayah kutub telah berkeliaran di luar untuk waktu yang lama. Setidaknya untuk 1 atau 2 tahun. Di mulutku, aku khawatir burung itu sudah pudar. Sekarang saya bisa mencium baunya begitu enak, saya tidak bisa mengendalikannya. Awalnya, bahkan jika Anda bertemu dengan seorang biarawan dari keluarga yang sama, Anda biasanya tidak akan repot di masa lalu. Lagi pula, dalam situasi berbahaya, siapa yang tahu siapa yang ada di perutnya. Namun, biarawan perempuan dari suku sapi setan ini benar-benar terlalu tersanjung. Setelah hanya beberapa saat ragu, biarawan perempuan dari klan sapi setan berbalik dan bergegas menuju kam. Sepanjang jalan ke pintu akun kam, segera 4 penjaga serigala iblis menyambut mereka untuk pertama kalinya. Tersenyum dan menyaksikan 4 penjaga serigala iblis. Iblis Bull Sister berencana untuk berbicara. Pada saat berikutnya, semua yang ada di depannya membuat matanya terbuka lebar karena terkejut, ekspresi wajahnya yang sulit dipercaya. Secara umum, penjaga gerbang adalah bidak-bidak kecil di barak yang terlemah dan terendah. Tapi melihat sekeliling, keempat biksu klan serigala iblis dengan cepat mengantar, tetapi masing-masing dari mereka memiliki 80 setan. Anda tahu, 80 potong setan itulah keberadaan alam iblis. Terlepas dari kelompok etnis, ini jelas merupakan hegemon dari satu sisi. Namun, di barak ini, penguasa kerajaan iblis sebenarnya hanyalah petugas kebersihan. Apakah itu mengatakan, di dalam barak ini, apakah kaisar iblis dari klan serigala iblis? Pemimpin pasukan serigala ajaib, yang bertugas menjaga pintu kam, berteriak, siapapun yang datang, daftarlah untuk nama itu. Menghadapi pertanyaan dari kapten suku serigala iblis, biksu iblis itu tiba-tiba pulih. Dengan tinju terkepal penuh hormat, dia berkata dengan tajam, Raja Iblis dari kelompok lembu setan Manli, saya telah bertemu beberapa teman. Saya ingin tahu serigala mana dari setan yang dapat duduk di barak ini, dapatkah saya membiarkan Manli melecehkan 1 atau 2? Kekuatan kasar. Mendengar kata-kata dari Ratu Iblis perempuan, Kapten klan serigala iblis tiba-tiba tampak bingung. Meskipun Raja Iblis dari klan iblis lahir dalam 5 besar dan 3 tebal. Tetapi dibandingkan dengan sapi iblis jantan, bagaimanapun, itu masih jauh lebih buruk. Jadi, menyebut dirimu brute force tidak sedikit. Antara pemimpin tim serigala iblis berpikir. Ratu Iblis dari kelompok iblis jelas menyadari sesuatu. Dijelaskan sambil tersenyum, namaku Manli, Li yang cantik, bukan kekuatan-kekuatan. Tiba-tiba mengangguk, Kapten serigala iblis tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah Miss Lily, tolong tunggu sebentar, saya akan pergi untuk memberitahu Anda. Setelah selesai berbicara, Kapten serigala iblis mengepalkan tangan pada Bari, dan kemudian berbalik dan berlari menuju kam. Menyaksikan Kapten serigala dengan cepat pergi, menunggu dengan sabar. Karena keraguan dan rasa tidak hormat dari Kapten serigala ajaib, Manli tidak peduli. Meskipun pihak lain hanyalah pion kecil dari petugas kebersihan, tetapi perilaku budidaya pihak lain pasti adalah realem Raja Iblis. Sungguh berbicara, bahkan jika dia cantik, bukankah dia bidak di depan Kaisar Iblis dari klan Iblis? Karena itu, Manli tidak akan meremehkannya karena dia hanya seorang penjaga gawang. Ada tawa hangat di dalam kam. Dalam tawa itu, sosok yang akrab bagi Manli membuat langkah besar keluar dari kam. Sosok itu berkata dengan gembira, ternyata setan biadab ada di sini. Maafkan Zhu Mowei selamanya. Mendengar suara Zhu Hengyu, Manli tiba-tiba membuka matanya. Lihatlah dari kejauhan. Apakah itu sosok Zhu Hengyu atau suara Zhu Hengyu? Manli memiliki perasaan yang akrab. Sampai Zhu Hengyu mendekat, Manli tidak mengenalinya. Berbicara tentang itu, Zhu Hengyu dan Manli benar-benar mengenal satu sama lain. Tahun itu, ketika Zhu Hengyu pergi ke klan sapi setan, dia melihat banyak wajah cantik. Sebenarnya, Manli adalah pasukan barbar, salah satu dari 9 Raja Iblis. Pada waktu itu, antara Zhu Hengyu dan Manli, ada sedikit kontak dan sedikit komunikasi. Zhu Hengyu sangat menyukai 9 Raja Iblis dari suku barbar. Klan Iblis sederhana dan jujur, dan tidak memiliki mata yang buruk. Apalagi bersikap dermawan dan ramah. Ketika melakukan bisnis dengan klan iblis, Anda tidak perlu khawatir bahwa mereka akan mengadu domba orang. Suku sapi setan lebih suka menderita dari kehilangan mereka sendiri daripada memperlakukan teman-teman mereka. Yang sebaliknya adalah klan serigala setan.
Orang-orang dari Departemen Tentara Prajurit Iblis terlalu suka perhitungan, terlalu peduli. Karena itu, Zhu Hengyu terlalu malas untuk berurusan dengan markas tentara Serigala Iblis. Harus menghubungi, dan lebih suka mengirim Su Ziyun. Disambut dengan hangat, Zhu Hengyu berkata, "Oh, kenapa kamu Raja Iblis, datang ke sini, cepat masuk." Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu tersenyum dan berjalan dengan antusias mengantar Manli ke kamp. Sepanjang jalan menuju kamp besar, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Kamu di sini, kami sedang menyiapkan makan siang di sini, silakan duduk." Melihat Zhu Hengyu begitu antusias, Manli juga sangat senang. Sebagai iblis, semua orang berbicara paling banyak tentang wajah. Ini terutama berlaku untuk para biksu dari klan sapi setan. Mereka lebih suka menanggung evaluasi yang sederhana dan jujur, dan mereka pasti tidak akan memperlakukan teman mereka dengan buruk. Terus terang, bukan karena wajah. Sekarang, Zhu Hengyu telah memberikan wajahnya. Ini membuat Manli, bagaimana Anda bisa sangat gembira dan gembira. Apa yang membuat Lily paling bahagia adalah Zhu Hengyu sebenarnya memasak untuk dirinya sendiri, membantunya memasak kaki beruang es. Setelah makan 3 cakar beruang besar berturut-turut, Manli berhenti dengan puas. Dia tidak ingat kapan dia makan begitu harum dan begitu penuh terakhir kali. Melihat Barbara yang puas, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Raja Iblis akan datang ke tiang kali ini, dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika ada tempat yang membutuhkan bantuan adik laki-lakiku, tolong bicara." Di hadapan pertanyaan Zhu Hengyu, iblis biadab tidak menyembunyikannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Zhu Hengyu, "Saya datang ke wilayah kutub kali ini untuk menemukan beberapa bahan obat yang tumbuh di inti wilayah kutub Tiansuang Suelian." Tiansuang Snow Lotus. Mendengar kata-kata yang indah, Zhu Hengyu tiba-tiba. Dia melihat ke arah Manli, meskipun Zhu Hengyu tidak bisa melihat perilaku kultivasi Manli sama sekali. Meskipun Zhu Hengyu juga kekuatan realem Raja Iblis, tubuh iblis yang cantik ini jauh lebih tinggi dari Zhu Hengyu. Seperti yang kita semua tahu, sekali tingkat tubuh iblis lebih tinggi dari 3 tingkat lawan, itu tidak bisa dilihat. Untungnya, ada gigi beracun di sekitar Zhu Hengyu. Dan tubuh pertarungan taring memiliki 91 segmen. Faktanya, avatar Fang Fang telah melihat posisi tubuh iblis Manli saat pertama kali dia menemukan Manli. Dan melalui taring, berita ini dilaporkan ke Zhu Hengyu. Sebagai salah satu dari 9 Raja Iblis dari pasukan sapi iblis. Sederhana saja, pangkat tubuh sihirnya bahkan lebih tinggi dari taring oleh 2. Telah mencapai ketinggian 93 setan. Karena ini, Manli sangat tidak bermoral dan masuk ke inti kutub ini. Bukan berarti Manli terlalu gegabah, tetapi karena kekuatan yang cukup dan tanpa rasa takut. Adapun Frost Snow Lotus hari itu, Zhu Hengyu juga tahu. Tiansuang Snow Lotus adalah lotus kutub yang hanya dapat tumbuh di daerah kutub. Mengandung kekuatan Xuan Bing di wilayah kutub, ia adalah seorang beku di atas tubuh iblis 90 segmen yang merupakan harta surga dan bumi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tubuh iblis. Perlu disebutkan, meskipun orang barbar ini memiliki 93 setan, ini adalah realem iblis Kaisar Realem. Namun nyatanya, Manli sendiri masih hanya iblis, bukan iblis. Orang yang memiliki sihir Suai Realem belum tentu sihir Suai. Iblis Kaisar Realem belum tentu iblis Kaisar. Zhu Hengyu sekarang memiliki 81 setan, dan dia adalah master dari Realem Demon. Tetapi pada kenyataannya, dia bahkan tidak duduk di atas tahta ajaib sekarang. Namun, sebagai salah satu dari 9 raksasa tentara iblis. Bagaimanapun, si biadab dan iblis biasa berbeda. Dalam arti tertentu, Manli adalah seorang kaisar setan-setan. Statusnya lebih tinggi dari iblis biasa, tetapi lebih rendah dari status iblis. Itu ada di antara iblis dan iblis. Saat ini, 3 kaisar iblis dari klan sapi setan semuanya mundur. Oleh karena itu, Manli dan 8 raja iblis lainnya, bukannya kaisar iblis, mengambil alih semua hal dari seluruh keluarga sapi iblis. Antara otak dengan cepat berpikir. Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Meskipun Tiansuang Suelian adalah harta surga dan bumi, itu tidak terlalu berguna bagi Zhu Hengyu. Anda tahu, sekarang, Zhu Hengyu telah memperoleh warisan alkimia. Jika Anda ingin memperbaiki eliksir tingkat 9, Anda tidak lagi terbatas pada eliksir. Selama sifat obatnya benar dan kekuatan obatnya mencukupi, itu bisa diganti dengan bahan obat lain. Karena itu, bagi Tiansuang Suelian, meskipun Zhu Hengyu menghargainya, itu tidak terlalu penting. Beberapa waktu lalu, di antara 10 tim di bawah Zhu Hengyu, salah satunya menemukan Tianshan Snow Lotus, dan dipilih oleh Fang Fang. Untuk jenis Tiansuang Snow Lotus ini, Zhu Hengyu tidak menganggapnya serius. Mirip dengan Tiancai di Bao, pentingnya satu tanaman tidak besar. Obat mujarab tingkat 9 membutuhkan 3000 bahan obat untuk mencocokkan satu sama lain sebelum dapat disempurnakan. Jika Anda memperbaikinya menurut Dan Fang, itu dapat dikumpulkan. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu tidak terlalu peduli dengan Tiansuang Snow Lotus ini, tetapi jelas mustahil untuk mengirimkannya dengan sia-sia. Zhu Hengyu tidak cantik, mengapa dia harus memberikannya padanya?
Namun, jika Manli dapat memberikan manfaat yang cukup, Zhu Hengyu tidak keberatan, dia akan memberikan Frost Snow Lotus hari ini kepadanya. Di atas tubuh iblis 90 segmen, setiap kenaikan peringkat sama sulitnya dengan pergi ke langit. 9 tingkat obat mujarab membutuhkan lebih dari 3.000 bahan obat untuk mencocokkan satu sama lain sebelum dapat disempurnakan. Bahkan jika Anda menemukan satu dalam setahun, itu akan memakan waktu 3.000 tahun. Karena itu, untuk Zhu Hengyu, budidaya setelah badan setan 9 segmen tidak dapat dipertimbangkan untuk saat ini. Bagi Manli, semuanya sangat berbeda. Jika Anda benar-benar dapat menemukan satu dalam setahun, maka benar-benar dapat diterima untuk menemukan seluruh rangkaian bahan obat dalam 3.000 tahun. Kata-kata yang bisa mengangkat tubuh dalam 3.000 tahun. Bukankah itu berarti bahwa 30.000 tahun dapat dipromosikan menjadi ekaristi cahaya putih? Jelas ini tidak mungkin. Bahan obat tingkat ke-9 sangat langka dan sangat berharga. Setiap tanaman obat dapat dianggap sebagai harta yang berharga. Ingin membuat satu set ramuan 9 tingkat, semua ramuan yang dibutuhkan. Meskipun bukan tidak mungkin, itu benar-benar terlalu sulit. Bahkan jika itu adalah wanita cantik dengan 93 setan, tidakkah perlu secara pribadi mengambil risiko dan datang ke inti kutub untuk menemukan Frost Snow Lotus hari itu? Selain itu, kali ini dia keluar, dia telah berkeliaran selama hampir 3 tahun, tetapi tidak menemukan apapun. Obat herbal kelas 9 benar-benar tidak dapat Anda temukan. Belum lagi 3 tahun, bahkan jika itu 30 atau 300 tahun, orang barbar mungkin tidak bisa mendapatkan sesuatu. Namun, Manli sangat tidak berdaya sekarang. Setelah tingkat tubuh sihir mencapai 90, itu benar-benar sulit untuk turun. Hampir mustahil untuk meningkat tanpa bantuan eliksir. Dan pada kenyataannya, dalam perjalanan menemukan bahan obat itu justru latihan terbaik. Sedangkan untuk retret buta di rumah, efisiensi adalah yang terendah. Ambil 5 kaisar iblis dari klan serigala iblis dan 3 kaisar iblis dari klan sapi iblis misalnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mereka mundur keras? Faktanya, mereka tidak berlatih di sel isolasi, tetapi memasuki area inti dari medan perang yang runtuh. Alasan mengapa itu dinyatakan mundur adalah untuk menghalangi orang lain. Jika iblis hanya berlatih keras. Kemudian, begitu musuh yang kuat menyerang, mereka dapat dibangunkan kapan saja untuk menyerang musuh yang telah melakukan kejahatan. Oleh karena itu, kekuatan realem iblis kaisar tidak berani pergi ke berbagai kelompok etnis untuk membuat masalah sebelum mereka bisa mengetahui situasi. Dan jika Anda ingin tahu bahwa kaisar iblis telah memasuki area inti dari medan perang yang runtuh, maka semuanya benar-benar berbeda. Karena kaisar iblis tidak ada di sana, mereka tidak takut. Tidak peduli seberapa merepotkan, tidak ada yang bisa memperlakukan mereka. Di atas 90 bagian tubuh sihir, sulit untuk naik ke langit untuk setiap kenaikan bagian tubuh. Ambil Pangeran Gunung Laut sebagai contoh, setiap kali ia mempromosikan badan perang, ia harus berubah lagi. Setelah metamorfosis, tingkat tubuh sihir akan berkurang menjadi periode tubuh sihir. Maka kita harus berlatih keras lagi dan kembali ke badan setan 9 segmen sebelum kita dapat naik peringkat dengan 1 tingkat. Untuk dipromosikan menjadi ekaristi cahaya putih, orang-orang gunung harus diubah 9 kali. Hanya karena ini, Haisan memiliki bakat dan potensi yang super. Dan belajar 9 dewa naga, keterampilan ajaib seperti itu. Kalau tidak, mungkin diperlukan puluhan juta tahun untuk meningkatkan tubuh sihir. Bagi Manli, meski keluar mencari bahan obat, peluangnya sangat tipis. Tapi di luar itu, dia tidak ada hubungannya. Dan saya harus mengatakan bahwa meskipun Meng Yi terdengar, cara yang cantik tampaknya sangat bodoh dan sama sekali tidak bisa dijalankan. Namun faktanya, dalam puluhan juta tahun terakhir, Manli mengumpulkan 7 set ramuan obat 9 tingkat. 3 dari mereka berhasil disempurnakan. Karena itu, sekarang ada 93 segmen dari iblis-iblis cantik itu. Jika dia pikir ini tidak layak, dan itu bodoh, hanya untuk menunggu di sana, bahkan sampai hari ini, dia masih hanya bisa terjebak dalam 90 segmen. Meskipun Manli terlihat bodoh, pada kenyataannya, dia lebih pintar dari kebanyakan orang. Manli tahu yang sebenarnya. Jika Anda tidak mengumpulkan langkah-langkah, Anda bahkan tidak dapat membuat 1000 mil. Karena itu, dia sangat detail dan mengerjakan serangkaian rencana. Kemudian ikuti rencana dan lakukan langkah demi langkah. Meskipun setiap langkah berjalan sangat sulit. Tapi rencananya sama, dia sudah menyelesaikan 7 kali. Sekarang, dia berada di perjalanan ke-8, dan telah pergi lebih dari setengah. Berpikir sebentar, ketika Zhu Hengyu menjelajah dengan tangan kanannya, dia menempatkan sebuah kotak emas dengan Tian Xuang Suelian di depannya. Melihat Tian Xuang Suelian di depannya, Manli tiba-tiba membuka matanya. Hari ini, Frost Snow Lotus hanya dapat tumbuh di inti wilayah kutub. Tian Xuang Suelian, seperti namanya, terlihat seperti lapisan es. Tumbuh di gletser dan menyatu dengan salju di sekitarnya, sangat sulit ditemukan. Banyak kali, bahkan jika melewati Tian Xuang Snow Lotus, Tian Shen Suelian tidak dapat ditemukan.
Karena itu, ketika membuat rencana, Manli selalu menempatkan Tian Xuang Snow Lotus di posisi yang relatif terbelakang. Setelah semua bahan obat lain yang lebih mudah dicari telah dikumpulkan, cari Frost Snow Lotus hari ini. Awalnya, Manli sudah membuat rencana. Dalam 2 hingga 300 tahun ke depan, dia akan menghabiskan waktu di inti kutub ini. Selama keberuntungan tidak terlalu buruk, biasanya 2 atau 300 tahun pasti dapat menemukannya. Menurut pengalaman sebelumnya, bahkan jika penglihatannya buruk, dia masih tidak dapat menemukannya. Pada kenyataannya, itu tidak masalah. Meskipun ada beberapa orang di pusat wilayah kutub, mereka bukannya tanpa orang. Selama Anda bersedia membayar manfaatnya, bahkan jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda dapat menukarnya dengan orang lain. Tidak pernah memikirkan. Kurang dari 3 tahun setelah memasuki inti kutub kali ini, dia bertemu seseorang yang memiliki Tian Xuang Suelian. Selain itu, karena pihak lain menempatkan Tian Xuang Suelian di depannya, itu berarti pihak lain memiliki rencana untuk menembak. Melihat Zhu Hengyu dengan gembira, Manli tahu bahwa itu tidak mungkin untuk Baina. Setiap orang bukan lagi anak-anak, bagaimana mungkin memanfaatkan orang lain? Adapun ambil langsung, Manli bahkan tidak memikirkannya. Meskipun posisi iblisnya jauh lebih tinggi dari Zhu Hengyu, tapi di sini adalah wilayah Zhu Hengyu. Selain itu, penjaga Zhu Hengyu bahkan adalah penguasa realem iblis. Berani-beraninya Lili berani mengalahkan ide Zhu Hengyu. Belum lagi, Manli bukan orang seperti itu. Bahkan jika dia memiliki hati itu, dia tidak punya nyali. Sungguh bodoh mengambil risiko sebesar itu untuk mendapatkan hari salju teratai. Jika Manli benar-benar orang seperti itu, saya khawatir dia tidak akan pernah mencapai keadaan seperti sekarang ini. Tidak mungkin memiliki identitas dan status saat ini. Melihat dengan penuh semangat pada Tian Xuang Suelian di depannya, dia berkata dengan antusias, "Kamu sangat beruntung, bagaimana kamu berniat melakukan pertukaran dengan saya?" Zhu Hengyu tidak memiliki nafsu makan yang cukup, berkata, "Ya, karena kamu membutuhkannya, maka aku bersedia untuk membuat kesepakatan denganmu." Melihat tatapan dada Zhu Hengyu, dia sangat penasaran dan berkata, "Apakah Anda ingin membuat kesepakatan?" "Itu bagus. Saya paling suka berdagang. Biarkan saya bicara tentang apa yang Anda inginkan." Menghadapi pertanyaan cantik itu, Zhu Hengyu tidak bisa tidak merenung. "Untuk saat ini, aku tidak membutuhkan properti. Jika mungkin, aku harap kamu bisa menyisihkan beberapa pion iblis." "Apa?" Tidak menunggu Zhu Hengyu menyelesaikan pidatonya, Nalili mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu memintaku untuk menggadaikanmu untuk berdagang denganmu? Maka tidak ada pembicaraan, aku akan menemukannya sendiri." Menatap Manli dengan curiga, Zhu Hengyu tampak bingung. Melihat keraguan Zhu Hengyu, Manli juga memperhatikan bahwa dia terlalu baik untuk mengatakannya. Setelah memilah-milah pikirannya, dia berkata dengan indah, "Bagaimanapun, aku tidak bisa mengambil nyawa prajurit iblis prajurit untuk melakukan transaksi. Ini adalah garis bawah seorang perwira militer." Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu tersenyum di sudut mulutnya dan berkata, "Apakah Anda setuju atau tidak? Akankah Anda mendengarkan saya mengatakannya terlebih dahulu?" "Tidak masalah apakah transaksinya berhasil atau tidak, tapi aku belum selesai berbicara, bagaimana kamu tahu apa yang akan kukatakan?" Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Manli juga menyadari bahwa dia terlalu tidak sabar. Dia tersenyum malu, dan berkata dengan indah, "Oke, aku terlalu tidak sabar barusan, dan sekarang kamu lanjutkan, aku akan mendengarkan dengan cermat." Zhu Hengyu berkata, "Saya tidak ingin Anda mengambil keselamatan pion untuk melakukan bisnis dengan saya. Bahkan, saya hanya berharap bahwa Anda dapat mengirim beberapa pion untuk membantu saya menjaga kota di Cek." Menatap Zhu Hengyu dengan curiga, Manli berkata, "Bukankah proposal Anda meminta saya untuk menggadaikan dan membuat kesepakatan dengan Anda?" Menggelengkan kepalanya dengan datar, Zhu Hengyu berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud, bagaimana aku bisa menukar bidak?" Manli mengerutkan kening. Arti Manli sangat sederhana. Para prajurit barbar itu sekarang memiliki kehidupan yang stabil, dan kehidupan mereka tidak akan terancam. Tapi begitu mereka dikirim untuk membantu Zhu Hengyu mempertahankan kota, mereka pasti akan menghadapi pasukan iblis. Di bawah keadaan perang, hidup mereka tidak dijamin sama sekali. Sebagai salah satu raksasa militer grup iblis, tidak mungkin bagi Bari untuk mengirim pion klan sapi setan ke garis depan untuk tujuan egois mereka sendiri. Bagaimanapun, Manli tidak akan menggunakan keselamatan nyawa prajurit untuk melakukan transaksi dengan siapapun. Menghadapi pernyataan cantik itu, Zhu Hengyu tidak berdaya. Setelah merentangkan tangannya, Zhu Hengyu berkata, "Menurut pendapatmu, haruskah klan domba iblis layak berada di garis depan, haruskah klan iblis menyerang dan klan iblis harus dibantai?" Menatap Zhu Hengyu tanpa daya, Manli berkata, "Untuk situasi Anda, klan iblis kami juga sangat menyedihkan, tetapi ini pada akhirnya adalah domba iblis Anda sendiri." Omong kosong. Mendengar Manli mengatakan ini, Zhu Hengyu akhirnya marah. "Sekarang, klan iblis kami ada di garis depan, melindungi kamu dari angin dan hujan, apakah kamu nyaman dengan dirimu sendiri? Kenapa kamu memarahi kamu?" Melihat Zhu Hengyu sangat marah, Manli juga sangat marah. "Klan iblis menyerangmu karena kamu lemah.
Apa hubungannya ini dengan klan iblis kami, dan bukankah klan iblis kami menyerangmu? Mendengarkan kata-kata yang indah, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Melihat Manli dengan dingin, Zhu Hengyu berkata, ya, sebagai setan Anda bahkan tidak memiliki visi ini. Untuk saat ini, perlawanan iblis domba memang lemah. Dalam hal kemampuan tempur frontal dan kemampuan pertahanan kota itu jauh lebih kuat daripada sapi iblis. Tetapi haruskah itu diintimidasi karena kelemahan? Karena kelemahannya, dapatkah cabang-cabang lain dari lomba iblis duduk dan menonton iblis klan diserang atau bahkan dihilangkan? Jika ini masalahnya, apa gunanya klan iblis menginginkan klan sapi setan? Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Manli mengangkat bahu dan berkata, apa yang kamu katakan, pertimbangkan saja dari perspektif klan domba iblismu. Dan Manli adalah raja iblis dari klan iblis, dia hanya bisa berdiri dalam perspektif klan iblis dan mempertimbangkannya untuk klan iblis. Jelas pertempuran antara klan iblis dan klan iblis tidak ada hubungannya dengan klan iblis. Bagaimana jika klan domba iblis dihancurkan? Inilah yang terjadi di dunia ini, kelangsungan hidup yang terkuat dan survival of the fittest. Dengan buta mengandalkan perlindungan orang lain, bahkan jika sementara waktu mendapatkan ruang untuk bertahan hidup, itu akan dihilangkan cepat atau lambat. Melihat perusahaan yang begitu tegas dan indah, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kepalanya lagi dan lagi. Melihat Manli tanpa daya, Zhu Hengyu berkata, aku tidak meminta bantuanmu sekarang, tetapi berharap untuk menyewa pion dari klan iblis, apakah itu tidak apa-apa? Itu masih kalimat itu. Pertempuran antara klan domba iblis dan klan iblis pada akhirnya adalah masalah antara kamu dan satu sama lain, dan itu memiliki sedikit hubungan dengan klan iblis kita. Tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu tidak berpengaruh pada klan iblis kita. Di antara kata-kata itu, Manli tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi bangga. Dengan dagunya yang tinggi, Manli melanjutkan. Bahkan jika klan iblis dikalahkan, klan iblis pasti tidak akan berani masuk ke wilayah klan iblis kita. Mereka bukan lawan klan iblis kita. Begitu kata-kata indah itu jatuh, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Aku benar-benar tidak tahu, kau klan sapi iblis, di mana rasa superioritas yang tak dapat dijelaskan ini. Mengapa kamu berpikir bahwa klan iblis tidak berani menyerang kamu? Menghadapi keraguan Zhu Hengyu, Manli tidak marah. Catatan sejarah telah membuktikan bahwa klan iblis tidak dapat mengalahkan klan barbar kita, kan? Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu tahu bahwa banyak hal harus dipahami. Kalau tidak, klan iblis masih sombong di Yelang, saya tidak tahu apa itu. Melihat jauh ke arah Manli, Zhu Hengyu berkata, alasan mengapa klan iblis memilih klan iblis untuk pergi berperang adalah benar-benar karena klan iblis adalah klan terlemah di antara klan iblis. Namun, setelah klan domba iblis benar-benar dihancurkan, giliran Anda untuk klan-klan iblis. Mengapa Anda tidak memahami kebenaran tentang bibir dingin? Bibir dingin. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Manli tiba-tiba mengerutkan kening. Namun, setelah hanya sedikit berpikir, Manli menggelengkan kepalanya dengan datar. Dengan kepala terangkat dengan bangga, dia berkata dengan indah, kelompok sapi setan kita memang sekuat dan setajam gigi. Namun, bahkan jika klan domba iblis binasa, klan iblis pasti tidak akan berani menggunakan pasukan melawan klan-klan iblis kita. Di antara kata-kata itu, Manli dengan bangga memberi Zhu Hengyu pandangan sekilas, dan berkata dengan suara keras, sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa klan iblis tidak dapat mengalahkan klan iblis kita. Mendengar kata-kata arogan Manli, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Menatap secara mendalam pada Manli, Zhu Hengyu berkata, secara historis, klan iblismu memang telah mengalahkan invasi klan iblis beberapa kali. Aku tahu ini. Namun, jika dikatakan bahwa klan iblis tidak menyerang klan iblis karena mereka tidak bisa mengalahkan klan iblis, itu akan konyol. Apa yang konyol? Apakah kamu berpikir bahwa klan iblis adalah lawan kita dari klan iblis? Manli mengerutkan kening dengan tidak menyenangkan. Mengabaikan bibirnya dengan jijik, Zhu Hengyu berkata, kamu mungkin lupa asal-usulmu. Karena ini masalahnya, aku tidak keberatan mengingatkanmu. Di antara klan iblis, awalnya tidak ada klan iblis. Sebagai ras netral, klan iblis hanya menyerah kepada klan iblis setelah kalah dalam perang dengan klan iblis. Oleh karena itu, klan iblis sebenarnya hanya seorang biarawan dari klan barbar yang jatuh ke klan iblis. Melihat Manli dengan dingin, Zhu Hengyu melanjutkan, saya mengingatkan Anda bahwa meskipun suku Manyu kuat, tetapi dalam klan iblis, hanya sedikit lebih tinggi dari klan budak dan itu sama dengan klan domba. Meski Manli ingin membantah, tapi semua yang dikatakan Zhu Hengyu hanyalah fakta sejarah. Bahkan jika Anda ingin menyangkal, Anda tidak dapat menyangkal sama sekali. Melihat Manli dengan dingin, Zhu Hengyu berkata, apa perbedaan antara iblis dan klanmu? Mengapa kamu pikir kamu tidak terkalahkan di dunia, bahkan klan iblis tidak bisa mengalahkanmu? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Manli membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dalam sejarah, mereka melawan invasi klan iblis beberapa kali. Tapi sebenarnya, ini benar-benar tidak membuktikan apa-apa.
Melihat tatapan mata Manli yang terikat, Zhu Hengyu tersenyum dengan jijik. Terus terang, klan iblis hanyalah warga sipil di antara klan iblis. Di atas warga sipil, klan iblis, klan perang, bangsawan, klan kerajaan, dan klan kerajaan. Namun, yang kalah tidak bisa kalah. Manli mengangkat lehernya dan berkata dengan suara keras, apa yang kamu katakan itu masuk akal, tapi ternyata kita berbeda dari klan barbar, kita baru saja mengalahkan aliansi iblis. Menatap Manli tanpa daya, Zhu Hengyu berkata, kamu baru saja memenangkan kemenangan pertempuran, dan kamu bergantung pada pengawal Raja Bulls dan pengawal kerajaan. Jangan berbicara tentang klan iblis pada kenyataannya. Anda harus berterima kasih kepada klan iblis teman Anda, jika tidak klan iblis akan menghapus klan iblis Anda. Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Manli tiba-tiba membuka matanya. Melihat Zhu Hengyu dengan tak percaya, Manli berkata, apakah kamu gila? Klan domba iblis bahkan tidak bisa melawan klan iblis, dan kamu ingin menantang kita ke klan iblis. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zhu Hengyu berkata, saya ulangi, klan iblis tidak benar-benar kuat. Di dalam klan iblis, itu tidak lebih dari kekuatan pertempuran bangsa. Adapun alasannya, klan iblis telah mengalahkan invasi klan iblis beberapa kali dalam sejarah itu karena suatu alasan. Kalau saja berbicara tentang kemenangan, lalu ada lebih banyak contoh Demon Ship mengalahkan Demon Clan. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan berkata dengan indah, yang lain akan menunggu sebentar, kau baru saja mengatakan, kau klan iblis, kau bisa menghancurkan klan iblis kami. Aku tidak bisa menerimanya seolah-olah aku tidak mendengarnya. Dengan acuh memandangi Manli, Zhu Hengyu berkata, mengapa klan sapi setan itu kuat? Mengapa aku tidak merasakannya? Kamu, saya, mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Manli jelas marah. Anda, saya dan saya sudah lama, tetapi tidak bisa mengatakan kalimat lengkap. Melihat penampilan Zuli yang cepat dan hancur, Zhu Hengyu berkata, mari kita lakukan ini, Anda dan saya juga veteran yang telah mengalami pertempuran-pertempuran. Kemari, siapa yang takut siapa? Bari segera menggulung lengan bajunya dan merespons dengan kasar. Dengan senyum ringan, Zhu Hengyu berkata, sebagai contoh, aku sekarang adalah komandan klan iblis, dan kamu memimpin pasukan klan iblis, mari kita datang ke pertempuran. Wow, kamu baru saja datang ke sini, kata Manli. Mengangguk sambil tersenyum, Zhu Hengyu berkata, oke, misalnya, sekarang klan domba iblis telah dihancurkan, dan klan iblis telah bertemu dengan klan iblis. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan ratusan batu energi magis, dan tersebar di atas meja. Menunjuk ke desktop, Zhu Hengyu berkata, batu energi magis ini setara dengan pulau, desktop ini setara dengan laut, sekarang mari kita mulai bertarung. Dengan tangannya di pinggul, Lily berdiri dengan gembira dan berkata, tidak masalah, katamu, bagaimana kamu ingin bertarung? Menghadapi keindahan yang dahsyat dan luar biasa, Zhu Hengyu berkata, pertama-tama, saya mengirim angkatan laut iblis untuk sepenuhnya memotong rute laut, memotong transportasi laut klan iblis, dan memotong rute dukungan klan iblis. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Manli tertegun, ini baru permulaan. Mengapa Anda memutuskan rute udara, memotong lalu lintas laut, dan mendukung rute? Menghadapi pertanyaan yang cukup, Zhu Hengyu berkata, apakah Anda memiliki kemampuan untuk bertarung di laut? Apakah Anda memiliki teknologi pembuatan kapal yang dapat membuat kapal perang super raksasa? Menghadapi masalah Zhu Hengyu, Manli tiba-tiba menjadi terdiam. Sebagian besar biksu dari suku sapi setan relatif bodoh, dan IQ mereka tidak terlalu berkembang. Karena itu, mereka tidak pandai pekerjaan kecil seperti pembuatan kapal. Melihat Manli Ziwu, Zhu Hengyu berkata, suku Manyu Anda selalu merasa senang dengan diri mereka sendiri, dan selalu merasa bahwa suku domba iblis kita lemah dan tidak layak disebut. Tetapi pada kenyataannya, klan domba iblis tidak cocok untuk mempertahankan kota dan bertarung head-to-head. Saya benar-benar ingin mengatakan bahwa di atas laut, kapal perang baja dari ras iblis adalah divisi nyata yang tak terkalahkan. Bahkan kapal perang klan iblis tidak dapat mengalahkan kapal perang baja klan iblis di atas laut. Adapun klan sapi setan, mereka tidak bisa menghasilkan kapal perang yang berkualitas. Belum lagi kapal perang super raksasa. Karena itu, dalam menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Manli tidak bisa mengatakan apa-apa. Klan iblis bahkan tidak bisa membangun kapal perang. Mengapa mereka harus bersaing dengan klan iblis untuk hegemoni di laut? Karena itu, apa yang Zhu Hengyu katakan tadi benar-benar benar. Setelah klan domba iblis benar-benar hancur, klan-klan iblis benar-benar tidak memiliki cara untuk bersaing dengan klan iblis di laut. Sederhananya, klan sapi setan tidak memiliki angkatan laut sama sekali. Kekuatan dari Demon Bull Rache memang tangguh. Tubuh pertempuran klan iblis jauh lebih tirani daripada kebanyakan ras. Namun, pertempuran di laut tidak tergantung pada kekuatan individu, tetapi pada kekuatan kapal perang. Setelah kapal perang tenggelam, apa gunanya bahkan jika kekuatan pribadi Anda lebih kuat? Apakah Anda belum memberi makan si Warcraft? Setelah terdiam lama, Manli akhirnya berkata dalam hati, ya, sebenarnya, suku sapi iblis kita, sama sekali tidak ada angkatan laut yang layak dan agresif.
Jadi, begitu klan iblis menyerang, memang mudah untuk mengendalikan kekuatan laut. Zhu Hengyu melanjutkan, baiklah, karena klan iblis telah kehilangan hak untuk mengendalikan laut, maka hak untuk mengontrol udara secara alami akan hilang, kan? Kontrol udara. Manli tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Awalnya, Manli ingin menyangkalnya. Lagi pula, para jenderal iblis dari klan iblis-iblis, serta iblis yang tampan dan jahat dapat memulai demonisasi, memadatkan tubuh perang iblis dan memiliki kemampuan terbang. Namun, dengan hanya sedikit berpikir, Manli akhirnya memilih diam. Tidak peduli seberapa kuat klan iblis, itu adalah cabang iblis. Klan iblis adalah kekuatan seluruh klan. Di antara 3 keluarga kerajaan dari suku iblis, suku Golden Eagle, suku Goshawk, dan suku Griffon, yang mana yang tidak bisa diterbangkan. Benar-benar lebih dari orang, cabang dari klan iblis, mengapa dibandingkan dengan seluruh klan iblis. Apalagi, keluarga iblis-iblis hanya bisa terbang di atas iblis. Klan iblis, hampir semua klan elang emas bisa terbang. Bahkan Goshawk dapat terbang jarak pendek. Karenanya, supremasi udara tak terhindarkan hilang. Jenderal iblis mana yang berani terbang pasti akan menderita pengepungan. Unit terbang klan iblis benar-benar ribuan kali lipat dari klan iblis. Karena itu, hak untuk mengontrol laut dan udara tidak bisa dihindari hilang. Berpikir tentang itu, Manli mengangkat kepalanya dan berkata, bahkan jika kita kehilangan hak untuk mengendalikan laut dan udara kita tidak takut. Kita tidak akan kehilangan jika kita memiliki penunggang besi biadab. Dengan jijik berkata, bagaimana dengan perjalanan besi biadab? Berapa banyak perjalanan besi biadab yang Anda miliki di sebuah pulau? Mengangkat dagunya dengan bangga, dia berkata dengan indah, kamu tidak peduli berapa banyak yang kita miliki, singkatnya. Kami tidak akan membiarkan iblis itu mendarat di pulau. Dengan senyum menghina, Zhu Hengyu berkata, apakah monster perlu mendarat di pulau itu? Selama 1 juta pasukan terbang dikirim, itu sudah cukup untuk dengan mudah merebut kota Anda. Jangan bilang, penunggang besi barbar kamu bisa menyerang pasukan terbang, aku tidak percaya itu. Bari tiba-tiba terdiam. Tidak cantik, saya tidak ingin berdebat. Masalahnya adalah, klan iblis tidak pernah menang dalam pertempuran melawan angkatan udara klan iblis. Dalam sejarah, klan iblis telah berperang melawan angkatan udara klan iblis berturut-turut lebih dari 700 kali. Lebih dari 700 dari mereka dikalahkan oleh klan iblis. Hanya pengawal banteng yang pandai menerbangkan kapak dan pengawal banteng yang bisa membuat angkatan udara iblis tidak berani maju. Namun meski begitu, itu hanya seri. Klan iblis tidak menang, dan angkatan udara iblis tidak kalah. Melihat wajah Manli yang berkerut dan berkeringat, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan berkata. Faktanya, ketika sistem kontrol laut hilang, klan iblis telah hilang. Apakah sulit dimengerti? Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak akan meminjam pasukan jika dia tidak bisa membuat Manli sepenuhnya sadar akan keseriusan masalah. Berpikir antara, Zhu Hengyu berkata, sebenarnya, kamu benar-benar tidak membutuhkan klan iblis. Jika kita adalah klan iblis domba, bahkan aku sendirian, aku memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh klan iblismu. Ketika hak untuk mengontrol laut hilang, klan sapi setan hanya bisa terperangkap di pulau-pulau dan duduk dan menyaksikan wilayah itu jatuh. Perlombaan iblis dapat mengumpulkan jutaan pasukan udara dan menyerang satu pulau demi pulau. Karena bagian maritim terputus, klan lembu iblis tidak dapat mengirim pasukan untuk mendukungnya. Bagaimana kekuatan satu pulau terhadap kekuatan seluruh ras iblis? Bahkan jika jutaan angkatan udara ditekan, mereka dapat langsung melintasi tembok kota dan jatuh ke kota masing-masing. Apakah Anda tak terkalahkan di depan medan perang? Tapi bisakah aku melawanmu langsung? Apakah Anda memiliki penjaga yang tak terkalahkan di dinding? Tapi bukannya bertarung melawan tembok kota untuk pelanggaran dan pertahanan, saya langsung mengirim angkatan udara untuk menyeberangi tembok kota dan langsung jatuh ke kota Anda. Selama Anda menghindari area di mana sapi iblis pandai. Pasukan kerajaan As yang memusatkan klan iblis, pulau klan iblis, benar-benar bagus untuk ditangkap. Bagaimana jika ada lebih banyak pulau dari klan iblis? Menempati sebuah pulau dalam seminggu seperti bermain. Ngomong-ngomong, kamu tidak memiliki angkatan laut di klan sapi setan. Dorong semuanya ke bawah. Tidak akan lama bagi klan sapi setan untuk mati pada dasarnya. Adapun penjaga kekaisaran dan penjaga klan sapi setan. Memang, itu memang tak terkalahkan dan tak terpecahkan. Tetapi berapa banyak orang di sana? Berikan 10 pulau klan iblis, biarkan dirimu mati. Adapun pulau-pulau lain dari klan sapi setan, semuanya harus dihancurkan. Mendengarkan narasi Zhu Hengyu, untuk sementara, Manli tidak bisa menahan keringat. Meskipun saya selalu ingin menyangkal. Meskipun saya telah mencari celah dalam kata-kata Zhu Hengyu. Namun, setelah hanya sedikit merenung, Manli menghakimi, dan Zhu Hengyu tidak melebih-lebihkan. Jika Anda benar-benar kehilangan hak untuk mengendalikan laut, suku sapi setan sangat baik. Bahkan jika sapi setan memiliki populasi besar, ia tidak akan pernah membangun kapal. Setelah kekuatan untuk mengendalikan laut hilang, klan iblis dapat mengemudi dan memisahkan mereka. Sepanjang proses, klan iblis tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton dan menunggu.
Menggigil dan menghela nafas panjang, gemetar menjerit. Tapi, aku tidak mengerti, karena klan iblis kita sangat bagus, mengapa klan iblis tidak menyerang klan iblis kita, tetapi harus terlebih dahulu menghancurkan klan iblismu. Menghadapi pertanyaan cantik, Zhu Hengyu terdiam. Melihat Manli tanpa daya, Zhu Hengyu berkata, dengan klan domba iblis kita, kekuatan laut pasti klan iblis, tidakkah kau mengerti? Hancurkan klan domba iblis, kekuatan laut adalah klan iblis, bisakah kau mengerti ini? Apa, ini? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Manli menjerit dan berdiri dengan kasar. Kapal lapis baja dari domba iblis terkenal di seluruh medan perang yang runtuh. Di atas laut, kapal perang iblis-iblis memang yang terkuat. Bahkan klan iblis tidak berani terlibat dalam pertempuran laut dengan klan iblis. Sebaliknya, tujuannya terkunci di Pulau Domba Iblis. Selama pulau itu ditempati, armada iblis domba telah menjadi dakwit tak menentu dan hanya bisa menarik diri dari laut. Dan begitu semua pulau dari seluruh klan iblis jatuh. Kemudian, armada iblis-iblis secara alami mati. Setelah klan iblis memiliki hegemoni di laut, mereka dapat melintasi dunia. Pada saat itu, mereka tidak perlu menghancurkan klan sapi setan. Selama koloni klan iblis dijajah, ratusan juta orang dari sapi setan adalah budak terbaik. Anda dapat membantu iblis untuk melakukan pekerjaan yang paling sulit dan paling berbahaya secara gratis. Tapi sekarang klan iblis sapi yang sombong dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya khawatir saya tidak bisa lepas dari hilangnya kebebasan dan menjadi budak. Suatu ketika Manli menaruh kebanggaan dan kepuasan diri. Sekali Manli benar-benar waspada dan menimbang dengan hati-hati. Banyak hal yang nyata, Dedi Mencou Rache memang kuat. Tapi ketika datang ke fundamental, klan iblis sebenarnya adalah keturunan klan barbar. Klan barbar adalah klan iblis, tetapi hanya klan tingkat rendah. Mengapa klan iblis merasa bahwa klan iblis tidak dapat mengalahkan mereka? Jika klan iblis benar-benar sangat kuat, jadi bukankah seharusnya keluarga kerajaan dari klan iblis menjadi klan barbar? Manli mengkonfirmasi pernyataan Zhu Hengyu. Alasan mengapa klan iblis memilih untuk menghancurkan klan domba iblis pertama adalah untuk mendapatkan hak untuk mengendalikan laut. Setelah klan iblis mendapatkan hak untuk mengendalikan laut, klan iblis tidak layak disebut sama sekali. Selama rute laut terputus untuk menghentikan dukungan dari pasukan klan iblis sapi. Pasukan klan iblis bisa lambat, satu demi satu, semua pulau klan iblis dihancurkan. Tidak perlu ragu, ini harus menjadi penyebaran strategis yang ditetapkan oleh klan iblis. Apa yang konyol adalah suku barbar, yang telah tenggelam dalam kemuliaan masa lalu. Saya pikir saya tidak terkalahkan. Tapi seperti kata Zhu Hengyu, Anda bahkan tidak perlu ras iblis. Bahkan klan domba iblis dapat dengan mudah memotong rute laut klan sapi iblis. Bahkan suku domba iblis dapat dengan mudah menangkap pulau-pulau klan sapi setan satu persatu tanpa upaya apapun. Namun, dalam Demon Rache, dilarang untuk saling menyerang. Kalau tidak, itu diperlakukan sebagai klan. Akan dikenakan semua cabang iblis dari pengepungan, sama sekali tidak ada cara untuk hidup. Melihat keindahan berkeringat, Zhu Hengyu berkata, klan sapi setan memang kuat, tapi itu tidak sempurna, juga tidak terkalahkan. Secara relatif, keluarga domba iblis sebenarnya tidak lemah. Di atas laut, kapal perang iblis-iblis tak terkalahkan. Bahkan angkatan laut klan iblis tidak berani bersaing dengan baju besi-besi klan iblis di laut. Jika sapi setan terus merasa baik tentang diri mereka sendiri dan terus terbenam dalam kemuliaan masa lalu. Lalu hari ketika klan iblis dihancurkan, lonceng kematian klan sapi setan juga akan berdering secara resmi. Klan domba iblis hilang, dan hak klan sapi iblis untuk mengendalikan lautan akan hilang seketika. Tanpa pengekangan klan domba iblis, karena klan iblis hanya sepotong daging di papan tulis. Tidak ada yang bisa mengancam keselamatan laut dari ras iblis. Karena itu, seperti kata Zhu Hengyu, antara suku iblis domba dan suku ternak iblis, ada benar-benar dingin bibir. Bahkan, dinginnya bibir tidak cukup untuk menggambarkan hubungan keduanya. Ini dapat digambarkan sebagai satu kemuliaan, satu kerugian dan dua kerugian. Suku domba iblis dan suku ternak iblis saling melengkapi. Bersama-sama, keduanya tidak terkalahkan. Iblis domba mengendalikan hegemoni laut. Suku sapi setan memiliki penguasaan hegemoni tanah. Jika Anda dapat menyatukan klan serigala iblis lagi, klan iblis bahkan tidak bisa mengendalikan udara. Meskipun klan iblis tidak memiliki senjata terbang, jika angkatan udara klan iblis berani datang, klan serigala iblis berjanji untuk menembakmu. Namun, relatif terhadap iblis domba dan sapi setan, suku serigala iblis benar-benar tidak takut. Bagaimana jika tidak ada kekuatan laut? Serigala ada di dunia, dan dia memakan daging. Bagaimana jika klan iblis memotong rute? Angkatan udara Anda berani pergi ke pulau dan menembak Anda semua. Bahkan, Anda berani menyerbu pulau klan serigala ajaib. Maka iblis serigala tidak membutuhkan pulau itu lagi. Keluarga serigala iblis dapat sepenuhnya meninggalkan pulau, naik ke daratan, dan menjadi bandit kuda. Klan serigala iblis bahkan tidak membutuhkan wilayah. Kemana harus pergi untuk membunuh? Kemana harus pergi untuk mengambil di mana? Karena itu, kecuali klan iblis telah mendominasi dunia, itu tidak terkalahkan.
Kalau tidak, mereka tidak akan pernah pergi ke roh-roh jahat dari klan Serigala Iblis. Demon Wolf Clan tidak terkalahkan. Masalahnya adalah bahwa jika Anda ingin mengalahkan klan Serigala Iblis, kerugiannya terlalu besar untuk melebihi kerugiannya. Suku Serigala Iblis benar-benar tidak takut. Adapun untuk Devil Ship Rache dan Demon Bull Rache, ada cacat besar. Jika Anda tidak saling membantu dan mendukung satu sama lain, Anda tidak bisa bertahan hidup di medan perang yang lemah karena daging lemah dan makanan yang kuat. Dengan napas panjang bergetar, dia berkata dengan indah, "Tolong beri saya waktu untuk tenang dan memikirkannya. Kamu tahu, masalah ini terlalu penting. Aku harus berpikir berulang kali sebelum aku bisa mengetahui semua tautan sebelum aku bisa membuat keputusan." Zhu Hengyu mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, kamu berpikir perlahan, maksudku kamu tidak ingin segera mengambil keputusan. Dan jujur saja, aku tidak merekomendasikannya, itu terserah kamu saja. Ada 9 raksasa di pasukan iblis." Guang Manli sendiri ingin mengerti, tetapi itu masih sia-sia. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu berkata, "Aku memberimu lotus salju Tianxuang ini. Kamu sekarang dapat segera kembali ke klan sapi setan segera. Setelah bertemu dengan 9 raksasa dari departemen militer, kamu akan mempelajarinya perlahan." Benar-benar, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Bari segera berkata dengan penuh semangat, "Jika saya sendirian, saya tidak tahu berapa lama untuk memahami, memikirkan, dan memikirkannya. Ketika saya kembali ke departemen militer dan mengumpulkan 9 raksasa, jika Anda memikirkannya bersama, Anda dapat memiliki efisiensi tertinggi dan mendapatkan jawaban yang paling benar. Karena ini masalahnya, belum terlambat. Kamu harus segera kembali. Sejujurnya, aku tidak tahu berapa lama klan iblis dapat bertahan," kata Zhu Hengyu serius. Mengangguk dengan penuh semangat, Manli tidak banyak bicara. Berbalik, dia berjalan cepat keluar dari kamp. Melihat sosok cantik itu berangsur-angsur pergi, Zhu Hengyu tidak berbicara lama. Untuk klan sapi setan, klan serigala setan, dan klan setan domba, abaikan keadaan satu sama lain. Sejujurnya, Zhu Hengyu menggaruk kepalanya. Tapi dia tidak lebih dari seorang prajurit yang tidak dikenal. Tidak bisa memutuskan hal-hal besar dari Demon Ship Rache sama sekali. Aku bahkan tidak bisa menyampaikan kata-kata. Karena itu, Zhu Hengyu cemas, tetapi tidak mungkin. Tapi sekarang tidak apa-apa, Zhu Hengyu telah merumuskan strategi untuk pulau-pulau berdarah. Dia dapat melewati pasukan Demon Ship dan mencapai kerja sama dengan Demon Ox. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat menggunakan hubungan baiknya dengan Departemen Militer Demon Bull Clan untuk menyampaikan kata-kata. Tidak perlu persetujuan dari tentara klan Moyang. Dalam analisis akhir, ini tidak lebih dari kerjasama pribadi Zhu Hengyu dengan klan Ox-Ox. Di dalam Demon Rache, kerjasama antara berbagai ras bukanlah hal yang tabu. Sebaliknya, kerjasama tulus antara cabang-cabang Mozu telah lama keluar dari pasukan Mozu yang tak terkalahkan. Alasan mengapa sekarang dikurangi menjadi titik ini. Tapi itu karena bakat iblis sedang sekarat. Tidak ada orang yang bisa memeras iblis menjadi pahlawan keseluruhan. Karena tidak ada orang lain yang keluar dan berlutut, maka Zhu Hengyu keluar dan berlutut dengan baik. Zhu Hengyu tidak banyak berpikir. Tidak ada cita-cita dan pengejaran yang terlalu tinggi. Semua yang dia lakukan hanya untuk bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.